Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Alvindito Ramadan, NIM 211094-2007. Saya di sini berlaku sebagai moderator pada sesi presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Fajar yang telah memberikan kami kelompok 3 kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Uda Yulandra Helmi dengan NIM 2010947002, Uda Budi Kurniawan dengan NIM 2010947003, Nursyara Okvinda dengan NIM 2110941009, Anissa Nurul Aini dengan NIM 2110941012, Mimi Muharmi Yesa dengan NIM 2110941013, Mifdal Meyasa dengan NIM 2110941024, Zahira Riayah 2110941037, saya sendiri Ariel Alvindito NIM 2110942007, Dea Firlinandini dengan NIM 2110942012, Ahmad Raihan Pratama dengan NIM 2110942021, Amanda Yasila dengan NIM 2110942023, dan Hafiz Adliananda dengan NIM 2110943002. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu definisi dari baku mutu. Jadi yang dimaksud dengan baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Menurut ahli hukum, baku mutu diartikan sebagai suatu peraturan resmi pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi mengenai spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada dalam media ambien. Selanjutnya akan disampaikan oleh Uda Budi. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Budi Kurniawan dengan BP 2010947003. Saya akan menjelaskan tentang baku mutu udara. Baku mutu udara sendiri adalah ukuran batas atau kadar zat energi atau komponen yang ada dan atau seharusnya ad- atau unsur zat pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara, baik secara udara ambien maupun emisi. Untuk udara ambien sendiri adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan sangat mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Selanjutnya, kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Uda Budi. Nah, setelah kita mengetahui dari pengertian baku mutu udara, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan baku mutu di setiap negara yang akan disampaikan oleh Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hafiz Adliananda, BP 2110943002. Ini merupakan contoh dari perbandingan baku mutu di mana setiap negara memiliki baku mutu yang berbeda-beda. Contohnya yaitu Australia yang memiliki baku mutu PM2,5-nya yaitu 8 mikrogram per meter kubik. Sedangkan Indonesia itu berada di tingkat secondary dengan baku mutu PM2,5-nya yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hafiz. Nah, setelah kita membahas tentang perbandingan baku mutu di setiap negara, kita akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan ISPU yang akan disampaikan oleh Manda. Kepada Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Amanda Sila Rahima. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ISPU. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau yang disingkat dengan ISPU merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan pada dampak kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Adapun parameter
dari indeks standar pencemaran udara ini ada 7. Di antaranya itu ada partikulat PM10 dan PM2,5 ada karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan hidrokarbon. Dari 7 parameter ini, 2 diantaranya merupakan parameter pembaruan dari regulasi sebelumnya, yaitu pada PM2,5 dan hidrokarbon. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Manda. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Nursyara. Kepada Nursyara dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nursyara Pinda, nomor NIM 211094109. Untuk perhitungan ISPU sendiri, yaitu I sama dengan IA kurang IB per XA kurang XB dikali dengan XX kurang XB ditambah IB dengan keterangan I itu merupakan ISPU terhitung, IA merupakan ISPU batas atas, IB sama dengan ISPU batas bawah, XA merupakan kadar ambien batas atas dengan satuan microgram per meter kubik, XB merupakan kadar ambien batas bawah, dan XX merupakan kadar ambien nyata hasil pengukuran. Untuk contoh perhitungan dapat kita lihat misalnya ISPU batas atasnya adalah 200 dikurang dengan ISPU batas bawah 100 per kadar ambien batas atasnya 350 dikurang dengan kadar ambien batas bawah yaitu 150 dikali dengan kadar ambien nyata hasil pengukuran yaitu 180 dikurang dengan kadar ambien batas bawah, lalu kemudian ditambah dengan ISPU batas bawah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 100 per 200 dikali 130 yaitu 65. Dikembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Nursyara yang telah membahas tentang rumus dari perhitungan ISPU. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad terkait perhitungan ISPU. Pada Ahmad, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU. Bisa dilihat pada selindia ini, ada nilai ISPU yaitu pada kisaran 0 hingga besar dari 300. Dibagi atas 5 range, di mana pada range ini jumlah partikulat yang dihitung yaitu adalah PM10, PM2,5, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan juga hidrokarbon. Nah, pengukuran ini dilakukan selama 24 jam dan dihitung jumlahnya. Contohnya saja pada range ISPU di 0 hingga 50, jumlah partikulat-partikulat yang dihitung itu tergolong kecil. Dan pada nilai tertinggi yaitu besar dari 300, jumlah partikulatnya besar. Ini menandakan semakin banyaknya partikulat yang terhitung selama pengukuran 24 jam itu, berarti kualitas udara atau indeks ISPU-nya semakin tinggi. Berarti kualitas udaranya semakin buruk. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad. Nah, setelah kita mengetahui tadi tentang definisi dan tata cara perhitungan ISPU, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan apa saja yang kita pakai dalam menginformasikan kualitas udara yang akan disampaikan oleh Yasa. Kepada Yasa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mifdal Miasa, BP 219411024. Mengenai satuan dalam menginformasikan kualitas udara menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 14 tahun 2002 udara pasal 1 ayat 1, yaitu indeks standar pencemar udara yang selanjutnya disingkat ISPU, adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Yasa. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, itu satuan dalam menginformasikan kualitas udara. Nah, satuan untuk konsentrasi partikulat pada emisi ini yaitu mikrogram per meter kubik. Nah, seperti yang sudah ada pada slide 10 tadi,
Terdapat beberapa contoh dari besaran-besaran partikulat yang ada. Sekian dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Berikutnya akan disampaikan oleh Mimi. Kepada Mimi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Mimi Marniesa dengan nomor BP 2110941013. Di sini saya akan menjelaskan 5 kategori ISPU, di mana dapat kita lihat bahwa kategori ISPU itu memiliki 5, yaitu warna hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Di mana hijau ditandai dengan baik dengan rentang 1-50, sedang ditandai dengan warna biru dengan rentang 51-100, di mana itu tuh kondisi udaranya masih diterima oleh makhluk hidup. Lalu ada tidak sehat dengan warna kuning, rentang angka 1-200 itu kualitas udara mulai merugikan makhluk hidup. Lalu ada sangat tidak sehat di mana rentangnya 201-300 itu tuh ditandai dengan warna merah, artinya kualitas udara sudah merusak kesehatan manusia. Lalu ada warna hitam yang artinya berbahaya, lebih dari 300, lebih sama dengan 301, itu tuh merusak kesehatan manusia dan membutuhkan penanganan cepat, di mana di wilayah Indonesia di sini dapat pada Permen LHK tahun 2020 dapat kita lihat bahwa kualitas udara Indonesia kebanyakan yaitu berkualitas baik dan sedang, di mana di wilayah barat itu kebanyakan baik dan beberapa daerah yang memiliki wilayah kualitas udara yang sedang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mimi. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah peraturan apa saja yang berlaku saat ini terkait dengan pemantauan kualitas udara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Zahira. Pada Zahira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahira Riaya, nomor BP 2110941037. Nah, peraturan saat ini yang berlaku mengenai pemantauan kualitas udara ialah PP nomor 22 tahun 2021. Yang mana PP 22 ini merupakan peraturan pengganti dari PP sebelumnya, itu nomor 41 tahun 1959. Nah, pada PP nomor 22 tahun 2021 ini, pengelolaan kualitas udara diatur dalam bab 4 pada pasal 163 hingga pasal 216. Nah, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu udara meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara dilakukan melalui inventarisasi udara, penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien, WPPMU dan RPPMU. WPPMU dan RPPMU ini merupakan pengaturan baru yang sebelum tidak ada pada PP nomor 41 tahun 1959. Dikembalikan kepada moderator. Zahira, selanjutnya akan disampaikan oleh Uda Yurandra. Kepada Uda Yurandra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu adalah Permen LHK nomor 14 tahun 2020 yang berisi tentang, yang pertama itu adalah indeks standar pencemaran udara yang disingkat dengan ISPU. Yang kedua itu adalah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang disingkat dengan SPKUA, adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung. Perangkat pengolahan data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima, menghitung, dan menyimpan data hasil pemantauan. Untuk selanjutnya, status warna adalah indikator kondisi masing-masing kategori rentang ISPU. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan juga pengolahan lingkungan hidup. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Uda Yulandra. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya De Firinandini dengan BP 2012. Yaitu selanjutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 tahun 2021. Yaitu tentang yang pertama, sistem pemantauan emisi secara terus-menerus merupakan alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter. Yang kedua, sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus-menerus adalah sistem yang menerima dan mengelola data hasil pemantauan emisi sumber tidak bergerak. Dan yang ketiga adalah sistem pelaporan elektronik perizinan bidang lingkungan hidup adalah
sistem yang mengatur mekanisme laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun hasil diskusi kami. Nah, dari hasil presentasi kemarin terdapat satu pertanyaan, yakni dari perbandingan baku mutu udara dari tiap negara yang telah ditampilkan, kenapa dan apa sebabnya ISPU tiap negara itu berbeda-beda. Nah, untuk jawabannya akan disampaikan oleh Uda Budi. Pada Uda Budi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan dengan BP 20109473. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan pada kelompok kami, yaitu dari perbandingan baku mutu udara dari tiap-tiap negara yang telah ditampilkan, kenapa dan apa sebabnya ISPU di tiap negara itu berbeda. Jadi jawabannya berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tertentu dan parameter yang diukur tiap negara itu berbeda. Yang mana kondisi kualitas di berbagai negara berbeda-beda dikarenakan aktivitas dan kondisi meteorologi yang ada di negara tersebut. Selanjutnya ada transportasi yang digunakan di negara tersebut berbeda-beda sehingga emisi yang dihasilkan tiap-tiap negara tersebut berbeda sehingga terjadinya perbedaan ISPU di tiap negara. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ada Budi yang telah menjawab pertanyaan untuk kelompok 3. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok 3. Saya Ariel Kendito selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian dari teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.